dia fokus kepada hal-hal yang memang penting buat organisasi. Memang akan ada yang penting dan mendesak harus dieksekusi. Jadi memang seorang leader memang harus tetap fokus kepada hasil, tapi juga tidak mengabaikan yang penting tapi tidak mendesak. Bahkan itu sebenarnya adalah pondasi dari organisasi. Oke, Classy People, kita balik lagi di sesi kedua. Nah, sebelum kita lanjut ke topik kita kali ini, Classy People, sebelumnya untuk Anda yang mau komen, boleh banget ya, yang mau ngirimin pertanyaan, boleh banget itu ke Instagram kita di Classy FM, atau langsung komen di video ini juga boleh ya. Ya, mungkin untuk Anda yang mengalami hal-hal manajemen yang ya sulit untuk diatasi ya Pak ya, mungkin bisa curhat di sini, boleh banget pastinya. Nanti akan kita kasih solusinya secara praktis. Oke, kita coba ya. Kita coba ya Pak ya. Nah, Classy People, jangan lupa ya untuk like video ini. If you like this video, lalu jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Classy FM. Karena subscribe Anda, Classy People, itu sangat berpengaruh untuk kami, supaya biar kita bisa bikin konten yang semangat dan pastinya edukatif. Oke Pak, we're going next ya Pak ya, corporate culture atau budaya perusahaan. Nah, masih banyak leader yang terjebak dengan how to survive gitu Pak, atau mungkin terlalu disibukkan dengan ya kita harus maju terus nih ke depan, yang orientasinya itu hanya result akhir atau hasil akhir Pak. Nah, sehingga mengorbankan yang namanya budaya perusahaan. Nah, gimana tanggapan Pak Is? Seharusnya kan nggak begini ya Pak ya? Iya, saya setuju sama Yuri ya. Jadi pertama sekali mungkin saya beri tip dulu ya. Pertama, si leader itu harus clear dulu, harus benar-benar yakin gitu bahwa memang budaya perusahaan ini penting buat organisasi. Nah, selanjutnya mungkin perlu memilah-milah ya aktivitasnya atau fokusnya ya. Dulu pada episode ketiga kalau nggak salah ya, kita pernah bahas mengenai manajemen waktu ya. Jadi ingat matriks 2x2. Ada penting, ada tidak penting. Ada mendesak, ada tidak mendesak. Pada saat kondisi memang lagi hektik sekali ya, bisa dipahami gitu. Pada saat semuanya penting dan mendesak ya. Apalagi seperti kondisi sekarang mungkin contoh yang baik ya. Di mana dinamika eksternal itu luar biasa gitu. Sering sekali memang para leader terjebak untuk hal-hal yang sifatnya pragmatis gitu. Maksudnya memang penting saat itu, atau katakan penting dan mendesak gitu. Sehingga lupa untuk juga fokus kepada hal-hal yang katakanlah belum mendesak ya, seperti membangun budaya perusahaan ya. Tapi itu penting. Nah, untuk bisa lebih membagi waktu ya mungkin si leader harus bisa melihat apa sih pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya relatif tidak penting untuk organisasi. Saya katakan relatif tidak penting ya, bukan tidak penting ya. Tapi memang mendesak agar bisa didelegasikan. Jadi dia tetap bisa fokus menghandle yang penting tapi tidak mendesak tadi, yaitu salah satunya itu budaya perusahaan tadi gitu ya. Jadi si leader pun sering sekali juga bingung gitu ya, mana nih yang mendesak, mana yang penting gitu kan. Atau yang lebih susahnya mungkin yang penting yang dan tidak penting atau tidak terlalu penting. Nah, si leader harus clear juga visi organisasi ini apa gitu. Jadi ya saya memang suka menggunakan ilustrasi matriks ya. Jadi ada matriks 2x2, katakanlah ada yang berhubungan dengan visi. Kemudian ada stakeholder yang terkait dengan powernya gitu. Jadi si stakeholder itu, sorry ya saya ulangi ya, ini adalah matriks stakeholder yang saya maksud ya. Jadi stakeholder itu ada yang punya power, ada powernya kurang gitu ya, atau pengaruhnya besar atau pengaruhnya kurang gitu ya. Ada juga yang si stakeholder ini keberadaan dia itu relevan dengan pencapaian visi organisasi, ada yang kurang relevan. Nah, jadi bayangkan ada matriks 2x2 tadi ya, Classy People. Akan ada nanti di mana si stakeholder atau pihak yang berkepentingan dengan kita ini ya, dia itu punya power ya, dan dia juga punya
relevansi dengan pencapaian visi organisasi kita, maka dia itu akan menjadi prioritas utama kita. Ada kalanya ya, stakeholder ini dia punya power, tapi sebenarnya relevansinya dengan pencapaian visi organisasi kita sebenarnya relatif kurang. Dan itu yang sering sekali si leader kadang-kadang tidak bisa memilah itu gitu, sehingga semua energinya itu tercurah seolah-olah semuanya menjadi penting gitu. Ya. Nah, jadi dengan bantuan matriks tadi harapannya dia bisa memilah, lalu kemudian dia fokus kepada hal-hal yang memang penting buat organisasi. Memang akan ada yang penting dan mendesak harus dieksekusi. Jadi memang seorang leader memang harus tetap fokus kepada hasil, tapi juga tidak mengabaikan yang penting tapi tidak mendesak. Bahkan itu sebenarnya adalah pondasi dari organisasi. Bayangkan sebuah organisasi tumbuh cepat, katakanlah dia berhasil dari segi pencapaian-pencapaian finansial dan sebagainya, sehingga organisasi itu tumbuh. Dengan demikian maka kapasitasnya juga akan naik. Lalu kemudian katakanlah sumber daya manusia atau individu-individu atau human capitalnya juga akan meningkat secara cepat. Bayangkan ya, di awalnya dia bangun organisasi itu dengan tim yang solid, yang punya budaya yang sama. Lalu kemudian bertambah orang-orang baru yang budayanya berbeda. Itu sangat berisiko berorganisasi tersebut. Nah, jadi kalau dijelaskan oleh Yuri tadi ya, bahwa seringkali para leader itu terjebak tanda kutip ya, mungkin lebih karena yang bersangkutan kurang bisa memanage waktunya gitu ya, untuk menentukan, memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Lalu selanjutnya memang perlu ditanamkan benar di pemahamannya bahwa memang keberadaan corporate culture atau budaya perusahaan ini atau nilai-nilai ini sangat penting. Kalau saya katakan ini adalah pondasi dari organisasi tersebut. Sehingga dengan demikian dia akan meluangkan waktunya dan bahkan menyiapkan waktunya untuk membangun budaya organisasi atau budaya perusahaan tersebut. Oke, jadi bisa disimpulkan juga di sini peran leader itu jadi penentu ya di sini ya Pak ya. Dan lalu kapan nih Pak baiknya budaya kerja ini terbentuk gitu? Dan kalau dari penjelasan Bapak, itu leader seharusnya jadi sosok terdepan yang jadi pemeran utamanya nggak sih? Bisa dikatakan seperti itu. Ya, lebih tepatnya mungkin berkontribusi besar banget gitu. Ya, jadi saya ada ilustrasi ya, mungkin bayangkan ini tangan saya itu ya. Ini pangkal lengan, ini siku ya. Ini jari-jari. Bayangkan ini pangkal lengan saya ini adalah top leader. Ya, kemudian ini anggota berikutnya di bawahnya lah, subordinatnya, dan kemudian ini lebih di bawah lagi. Pergerakan di bawah ini, di jari-jari ini, ya, mau 5 jari ini juga bergerak gitu. Tidak akan menggerakkan tangan ini secara keseluruhan gitu. Bayangkan itu ya. Tapi ketika top leader bergerak, ya, bergeraknya sedikit aja, tangan itu bergerak gitu. Jadi bayangkan organisasi tadi, ketika top leadernya yang melakukan perubahan, itu dampaknya akan sangat luar biasa kepada organisasi. Tapi jangan putus asa juga yang di bawah gitu. Dengan komunikasi yang baik ya, kemudian juga dengan menunjukkan kemandirian, kompetensi kita, insya Allah gitu ya, top leader juga akan melihat itu, sehingga dia trust ke kita ya, sehingga top leader akan trust atau percaya kepada para classy people ya gitu ya, sehingga nantinya ide-idenya, masukan-masukannya bisa dikomunikasikan ke atasannya, sehingga kembali lagi nanti dari atasannya akan top down untuk mengimplementasikan budaya organisasi tersebut gitu. Nah, itu dia classy people ya. Nah, kita tadi udah bahas why, what, when, who, dan sekarang kita masuk ke how-nya ya Pak ya. Oke, ya. Nah, classy people juga penasaran pastinya, saya pun juga ikut penasaran. Gimana sih Pak cara membangun sebuah budaya yang akhirnya itu bisa relevan sepanjang masa? Apa yang dibutuhkan, lalu dasarnya apa, atau mungkin kita butuh invest di sini Pak? Oke ya, jadi budaya itu ya, itu kan sebenarnya kan kebiasaan ya. Iya. Ya, kalau seperti misalkan Yuri setiap pagi mandi gitu ya, itu kan sejak kecil sudah diajarkan sama orang tuanya ya. Iya betul. Ya kan, sehingga terbiasa seperti itu. Sikat gigi kan kayak gitu ya, sarapan dulu, baru berangkat kerja misalkan. Itu kan menjadi budaya yang sudah terbangun sekian lama itu. Iya, jadi berdasarkan
influence dari orang tua ya, pengaruh dari orang tua atau dari pendidikan-pendidikan di sekolah juga disebutkan seperti itu ya. Jadi begitu pula organisasi tadi ya, organisasi membangun budayanya ya agar menjadi kekhasan organisasi tersebut untuk menjalankan misi dan visinya. Nah, kita ketahui bahwa ya perjalanan sebuah organisasi itu tidak terlepas dari kondisi eksternal. Iya, betul. Jadi mempertimbangkan kondisi eksternal itu adalah cara yang paling wise, cara paling bijak dalam membangun budaya organisasi. Nah, kalau untuk melihat kondisi yang sekarang ya, di mana dinamika eksternal sangat luar biasa ya, tentu saja hal-hal yang bersifat kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk berinovasi, untuk selalu tetap kreatif, untuk tetap selalu lincah atau agile misalkan seperti itu menjadi budaya memang sangat dibutuhkan, dan itu tergambar dari budaya-budaya organisasi yang dipublish ya, yang kita tahu ya. Tadi Yuri sudah sebutkan di mana Netflix dia itu freedom dan responsibility. Itu kan kalau saya melihatnya itu lebih ke inovasi. Kreativitas gitu. Artinya memang butuh sekali ya, kreativitas dan inovasi dalam sebuah organisasi saat ini. Atau juga tadi Gojek tadi menyebutkan inovasi. Kemudian juga Apple. Think different. Artinya melihat dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi tidak mempertahankan status quo gitu. Jadi jangan membayangkan dengan cara yang sama terus gitu. Karena dari luar itu berubah terus. Jadi kalau pertanyaan Yuri tadi ya, jadi ini juga untuk seluruh classy people ya. Saya pikir ya memang untuk yang saat sekarang ya, yang relevan itu budaya sebuah organisasi adalah yang mampu menghadapi tantangan perubahan yang sangat dinamis sekali ya. Jadi kira-kira seperti itu gitu. Nah, kalau gitu Pak, boleh cerita dong pengalaman Bapak. Kalau Pak Is kan kita udah tahu ya, udah melalang buana kemana-mana nih. Bapak udah ke perusahaan tambang, industri kesehatan, lalu juga olahraga, industri kreatif. Nah, iklim seperti apa sih Pak yang pernah Bapak ciptakan agar tim Bapak itu bekerja dalam nilai-nilai yang akhirnya membuat tujuan perusahaan itu bisa tercapai gitu Pak? Oke, classy people ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya dalam berbagai jenis usaha ya, saya melihat memang ada beberapa kekhasan dari masing-masing organisasi ya atau bisnis ya. Budaya apa yang dikedepankan gitu. Nah, semisal untuk yang manufaktur ya, memang budaya-budaya yang memang benar-benar dikemukakan itu adalah bagaimana agar produktivitas tinggi, lalu kemudian agar sedapat mungkin kecelakaan kerja terminimalisir dan kerusakan peralatan itu ya sedapat mungkin bisa direduksi gitu. Nah, maka budaya-budaya yang dikedepankan itu memang adalah budaya-budaya disiplin atau budaya-budaya yang sifatnya mendukung keselamatan kerja gitu. Nah, semisal contohnya ketika saya berada di organisasi yang inilah ya, yang katakanlah manufaktur ya, atau di pabrik misalkan seperti itu ya. Memang kita mengadop budaya-budaya 5S yang dikembangkan atau diinisiasi dari Jepang ya. Misalkan Seri, Seton, Seiso, Seketsu, Shitsuke ya. Dimana kita tuh akan membudayakan selalu bisa memilah-milah, kemudian juga menata peralatan kita dan juga membersihkannya dan juga melakukan pengecekan terus dan melakukan pembiasaan ya. Jadi seperti itulah, dan akhirnya itu ujungnya apa? Itu menjadi budaya, harapannya seperti itu gitu ya. Namun ketika kita di industri kreatif ya, katakanlah semisal event organizer atau kita radio atau kita katakanlah media online, ketika saya di Classy Corporation misalkan gitu ya. Itu memang yang dikedepankan itu lebih kepada budaya kreatif dan kemudian agile, karena memang dinamika itu memang sangat terasa gitu di bisnis-bisnis seperti itu gitu. Nah, lalu kemudian ketika di yang terkait dengan pelayanan-pelayanan umum ya, memang atau jasa gitu, hospitality atau yang sifatnya inilah melayani orang, budaya-budaya seperti itu yang menjadi andalannya atau menjadi value utama yang dikedepankan gitu. Walaupun kalau kita lihat secara keseluruhan ya,
pasti ada nilai-nilai yang harusnya ada di setiap organisasi gitu. Ya, jadi secara umum inovasi itu tetap harus ada gitu, misalkan. Belajar itu harus selalu ada gitu. Nah, itu dari segi jenis organisasinya ya. Sama aja sih, di olahraga juga kayak gitu gitu ya. Di bidang trading juga ya mirip-mirip seperti itulah gitu ya. Nah, hanya saja ketika kita menjadi karyawan atau kita menjadi direktur itu memang berbeda. Jadi pendekatannya memang berbeda. Jadi peran top leader dalam katakanlah menginternalisasikan atau membangun sebuah budaya itu memang akan jauh lebih efektif daripada seorang karyawan dalam sebuah organisasi. Namun jangan berputus asa juga nih kalau kita karyawan gitu. Tetap ada caranya gitu ya. Jadi tetap selalu menunjukkan kemandirian kita atau kemampuan kita melaksanakan tugas kita. Artinya kita punya kompetensi yang memadai, punya skill dan knowledge yang mumpuni, dan kemudian kita juga memang selalu membangun komunikasi yang baik gitu. Dan juga kita bisa menunjukkan bahwa organisasi menjadi prioritas kita. Dengan demikian maka top leader akan trust ke kita gitu. Sehingga ketika kita mengusulkan sesuatu yang baik ya, seringkali itu diterima gitu. Dan kemudian kembali lagi ketika top leader yang melakukan internalisasi, maka hasilnya akan jauh lebih efektif. Seperti ilustrasi yang saya tampilkan tadi dengan tangan tadi gitu. Saya kira seperti itu. Dan itu berdasarkan pengalaman dari Pak Is ya. Wah, kelihatan nih Classy People memang melalang buana sekali ya Pak Is ya. Oke, Classy People, next kita akan lanjut ke sesi 3. Dan di sesi 3 ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke tim kreatif kita melalui DM Instagram dan juga di kolom komentarnya YouTube channel Classy FM. Nah, beberapa pertanyaan yang udah masuk itu seperti tiap leader punya warna sendiri, dan budaya perusahaan yang sudah ada kadang jalan di satu leader tapi belum tentu jalan di leader lain. Nah, Classy People, saya ingetin lagi untuk Anda ya, jangan lupa, jangan malu-malu juga yang mau nanya di kolom komentar langsung aja, dan pastinya praktisi manajemen kita yaitu Pak Iskandar dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Manajemen Praktis with Iskandar Z Lubis. Just make it simple. Ya, kembali lagi, segala sesuatu yang terkait dengan hal yang strategis dalam sebuah organisasi, sebaiknya itu memang melalui komunikasi yang baik antara seluruh individu yang ada dalam organisasi tersebut. Boleh-boleh saja sih ketika ada leader baru dan dia melihat kondisi eksternal ini berubah gitu ya.